Baik, untuk ain itu ada banyak hadis dari Nabi terkait ain. Contohnya Nabi pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Ini banyak. Al-ainu tudkhilur rajulul qabra wa tudkhilul jamalal qidra. Ain bisa masukkan seseorang ke dalam kubur dan unta ke dalam kuali. Nah, jadi bisa menyebabkan kematian, itu penyakit ain. Kemudian apa lagi? Nabi bersabda tentang masalah ain, ista'idzu billah minal ain fa innal aina haqqun. Berlindunglah kepada Allah dari ain karena ain itu benar. Terus Nabi bersabda, "Falau kana syai'un sabiqal qada la sabaqathul ain." Sekiranya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain akan mendahuluinya. Jadi ain ini memang ada. Lah ain ki apa to kok ngomong oan ain kan mau. Nah, mungkin ini bingung, ain itu apa? Nah, baik. Ain menika pandangan yang baik bercampur dengan kedengkian dari seseorang. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ngendika, ain menika pandangan yang baik bercampur dengan kedengkian dari seseorang yang bertabiat buruk sehingga membahayakan orang yang dilihat. Nah, ini salah satu pengertian. Pengertian yang lain terkait ain adalah nyuwun sewu, ain menika pandangan ingkang mempengaruhi sehingga mengalami sakit karenanya. Contoh, biasanya ain menika karena dengki atau karena kagum. Jadi tidak mesti dengki nggih. Kadang-kadang kagum, takjub. Ketika seseorang takjub kepada orang lain. Wah, ini kok rajin ngaji. Rajin berbakti kepada orang tua, mangkat esok mulai sore sregep nyambut gawe. Ada orang yang takjub tidak menyebut nama Allah. Maka tiba-tiba orang tersebut kemudian sakit. Nah, ini namanya sakit ain. Sakit diakibatkan karena pujian. Jadi kalau muji-muji orang sebut nama Allah. Atau kalau kita dipuji, ucap saja alhamdulillah. Atau biasanya karena dengki juga bisa. Dengki sama orang. Ada dua anak, nyun sewu rewel terus. Yang anaknya tonggone kok ndenakke. Nah, akhirnya malah dengki karo anake tonggone. Nah, kok iso kayak ngono malah sengit. Nah, lalu tiba-tiba anak tetangganya ini podo karo anake rewel. Nah, ini namanya ain. Ini bisa karena dengki, bisa karena takjub. Biasanya juga menimpa hewan. Contoh Nabi wau ngendika unta. Unta bisa masuk kuali, maksudnya sakit terus disembelih. Nah, loro toh. Sama sapi wis dinyang, pinten niku? 26. 23 nggih. 26 nek mboten 26 mboten. Mbok 24 mawon wis diunggahi. Oh, sapi apik ngene kok jan niki sapene saya tenan iki. Ning nek oleh mangculke 24, nek ora oleh nggih sampun. Wah, mboten. Mengke kula tak nenggo sik kersa 26. Nah, tinggal mulai. Sesuk sore sapine kering. Nah, dibeleh nyemplung kuali. Apa sapine mati. Atau jual burung, pecinta burung. Dinyang. Piro regane? 9 juta. Lah mbok 6. Nek ora 9 mboten kula. Nah, wong teng internet ana sing tawa 12 kok niki murah lho 9. Nah. Lah kula gadahe 6 mbok 6 mawon. Wah, jan apik tenan iki wulune apik, anggunge ya apik tenan iki. Hayo to wong dirumat bendina kok. Lah ku ngrumat wae rekoso, mosok meng 6. Pokoke aku golek sing gelem 9. Tinggal mulai. Sesuk mati. Nah, ini namanya ain. Bapak Ibu ingkang minulya, sehingga ain itu bisa disebabkan karena apa wau? Takjub atau karena dengki. Nah, lalu pertanyaan tadi bab ainnya apa tadi? Ciri-ciri yang terkena ain. Baik, ciri-ciri ini ngopo to terkena ain? Yang paling mudah, paling nampak ciri-ciri orang terkena ain niku, lihatlah
dia apakah sakit sesudah dipuji-puji. Dan biasanya sakitnya tersebut sulit didiagnosa. Ini loro apa toh? Dan di ru'yah cenderung nampak seolah-olah tidak ada reaksi. Jadi nampak cenderung seolah-olah koyo-koyo ora ono reaksi. Nah, tetapi pada prinsipnya ketika seseorang sakit ain itu lebih kepada kalau tidak diawali dengan orang yang memuji-muji atau orang yang takjub, maka perlu diingat di situ apakah ada orang memuji-muji atau takjub kepadanya atas perubahan tersebut. Nah, kemudian cenderung kalau didiagnosa dokter itu tidak ada penyakitnya. Tapi kalau di ru'yah juga cenderung koyone ming biasa wae. Lalu bagaimana cara penyembuhannya? Cara nilai nambani iki piye toh? Ini ada hadis-hadis Rasul tentang cara nilai nambani. Saya dulu mengira menika khurafat, ternyata bukan. Gimana caranya? Nabi bersabda kepada orang yang kena ain. Apa sabdanya? Sabda Nabi, supaya menggunakan bekas air wudu. Jadi menggunakan bekas air wudu atau bekas yang lain selain bekas air wudu itu bisa. Jadi memang kalau kita melihat dari cara-cara menggunakan bekas seolah-olah ini kok aneh, tapi ternyata menika hadis ingkang sahih. Nabi ngendika wa idzastak salah ahadukum faksilu. Apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Jadi bisa pula menggunakan bekas air mandinya atau bekas wudunya. Kana ya'murul a'in fayatawaddo summa yaktasilu minhu al-mu'ayyin. Rasulullah menyuruh orang yang berbuat al-ain untuk berwudu. Kemudian orang yang terkena pengaruh ain mandi dengan air bekas wudunya. Siapa yang tadi yang muji-muji? Oh, yang muji-muji Mas Heri. Yang dipuji-puji sinten? Kulo. Tiba-tiba saya aneh perangainya. Maka minta bekas wudunya Mas Heri untuk mandi saya. Insya Allah sembuh. Itu kalau karena ain. Biasanya karena kena ain kemudian jadi pucat, kurus, menutup diri. Tapi didiagnosa tidak ketemu penyakitnya. Ini di ru'yah ya ora ono reaksinya. Tapi kalau tidak ketahuan siapa yang menyebabkan ain, maka di ru'yah rutin. Jadi ada beberapa cara ru'yah, cara pengobatan ain.